semoga kalian sehat walafiat. Jadi siapa ketua kelas pada pagi hari ini? Ya, ketua kelas berapa orang yang tidak hadir? Oh, hadir semua, alhamdulillah. Saya berharap teman-teman bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini sampai dengan materi selesai. Jadi hari ini kita akan belajar tentang model pembelajaran Suggestopedia. Apakah teman-teman pernah mendengar apa itu Suggestopedia? Teman-teman pernah mendengar? Jadi, menurut Lozano, Suggestopedia adalah konsep yang menyuguhkan suatu pandangan bahwa manusia bisa melakukan sesuatu dengan diberikan sugesti. Jadi, manusia bisa melakukan sesuatu hal dengan hanya memberikan sebuah sugesti. Oke, lanjut. Langkah-langkah penerapan model Suggestopedia. Yang pertama, diadakan tinjauan kembali atas bahan-bahan yang telah dipelajari sebelumnya secara eksklusif. Jadi, bagian pertama atau langkah pertama yang harus kita lakukan dalam mempelajari materi ini yaitu diadakan tinjauan kembali atas bahan-bahan yang telah dipelajari sebelumnya secara eksklusif. Yang kedua, setelah konser itu selesai, ada pelajaran lanjutan selama 8 jam mengenai bahan atau materi baru yang disebut fase aktivasi. Kemudian yang berikutnya, bahan yang disajikan dalam konteks melalui dialog maupun dialog panjang yang diperkenalkan dalam luar teks. Berikut keunggulan dan kekurangan metode Suggestopedia. Yang pertama, keunggulan, memberi ketenangan dan kesantaian. Jadi, pada metode ini, keunggulan yang pertama memberi ketenangan dan santai. Jadi siswa-siswa yang belajar di dalam kelas tenang, santai, namun serius. Kemudian yang kedua, menyenangkan atau menggembirakan. Selain menenangkan, metode ini juga membuat kita bersemangat belajar di dalam kelas, bersemangat, kemudian menyenangkan, menggembirakan. Yang ketiga, mempercepat proses pembelajaran. Jadi, mengapa metode Suggestopedia ini mempercepat metode pembelajaran? Karena hanya dengan diberikan sugesti oleh seorang guru, maka siswa akan melakukan apa yang menjadi tugasnya sesuai dengan sugesti yang telah diberikan tersebut. Kemudian ada kelemahannya, ya, setiap hal itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya atau keunggulan dan kelemahannya. Kelemahan yang pertama, menggelisahkan bagi siswa tertentu. Maksudnya di sini ialah ada beberapa siswa yang tidak paham walaupun sudah diberikan petunjuk-petunjuk jelas atau sugesti-sugesti jelas oleh guru, sehingganya hal tersebut cukup menggelisahkan untuk mereka karena mereka tidak paham dengan sugesti yang telah diberikan. Mereka harus apakan sugesti tersebut. Kemudian yang kedua, biaya terlalu mahal. Biaya yang terlalu mahal di sini yaitu menggunakan bahan-bahan yang secara eksklusif tadi. Dengan misalnya kita diberikan sebuah buku yang buku itu bisa memberikan petunjuk kalian untuk melakukan sesuatu, namun bukunya tersebut sangat tidak sesuai dengan uang saku teman-teman sekalian. Kemudian untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas itu belum ada ketetapan. Maksudnya di sini ialah setiap sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau SMP, SMA belum menetapkan atau belum menerima ketetapan tentang model pembelajaran Suggestopedia ini sendiri. Kemudian, pemahaman membaca dan menyimak terlalu dibatasi. Jadi, karena berhubung ini model pembelajaran Suggestopedia, jadi membaca dan menyimak itu dibatasi karena teman-teman akan lebih fokus pada mensugesti atau mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan oleh guru.
Yang berikut, bahan masukan pedagogis terlalu eksklusif. Pak, maksudnya di sini ialah bahan-bahan pembelajaran, bahan-bahan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan terlalu eksklusif, terlalu mahal atau terlalu susah untuk dijangkau. Kemudian hanya dapat digunakan oleh kelompok kecil saja. Maksudnya ialah hanya orang-orang yang mampu menangkap sugesti dari guru tersebut yang bisa menggunakan metode Suggestopedia ini. Ketika ada sekelompok orang yang sulit menerima sugesti tersebut, maka model pembelajaran sugesti ini kurang tepat untuk dilaksanakan. Kira-kira teman-teman berpikir tidak? KD apa ya yang bisa diterapkan dalam metode ini? Jadi, KD yang bisa diterapkan dalam metode ini yaitu 3.8 kelas 3 SD. Menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, visual dengan tujuan untuk kesenangan. Mengapa KD ini bisa berkaitan dengan model pembelajaran Suggestopedia? Karena di sini menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Jadi guru akan memberikan sugesti kepada siswa-siswa kelas 3 SD melalui sugesti untuk menguraikan pesan-pesan yang ada di dalam dongeng. Jadi guru hanya memberikan petunjuk, kemudian siswa tersebut akan menguraikan baik itu secara lisan, tulis maupun visual. Baik, terima kasih. Itulah materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oh iya, kamu. Pertanyaan kamu di bagian mana? Tolong jelaskan. Oh, tentang kekurangan. Kekurangannya menggelisahkan untuk orang lain. Ya, jadi metode ini tidak bisa digunakan oleh semua orang di dalam kelas, terutama kelas-kelas yang di dalamnya itu perpaduan antara orang-orang yang menangkapnya cepat dan juga lambat. Maksudnya bukan untuk di kelas unggulan. Jadi metode ini sulit digunakan karena tidak semua orang mampu menangkap sugesti dari guru tersebut. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan angkat tangan. Oh ya, tidak ada. Jadi terima kasih, itulah materi hari ini dari saya. Semoga teman-teman senang belajar dengan saya hari ini. Saya ingin memberikan tugas kepada teman-teman, yaitu mencari sebuah dongeng dan nanti akan kita pelajari menggunakan metode Suggestopedia pada minggu berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Tolong kepada ketua kelas silahkan tulisan berupa tulisan absen tadi yang saya sudah berikan. Jadi itulah materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.